Di materi ini kita akan membahas tentang bagaimana perusahaan bisa memperbaiki kinerjanya secara keseluruhan, bukan cuma di satu bagian saja. Kalau perusahaan ingin berhasil, mereka tidak bisa hanya fokus ke satu divisi saja, karena semua divisi itu saling berhubungan. Jadi kalau satu bagian bermasalah, bagian lain itu juga ikut terdampak. Karena itu, kualitas tidak boleh dilihat sebagai tanggung jawab suatu departemen saja. Kualitas dalam perusahaan itu adalah tanggung jawab satu perusahaan itu dan bukan salah satu departemen. Nah, tujuan dari sistem bisnis itu sebenarnya sederhana, yaitu membuat pelanggan sendiri tutup puas. Kalau misalnya pelanggannya puas, mereka tuh akan kembali dan menggunakan jasa di perusahaan itu lagi. Nah, dari situ keuntungan perusahaan sendiri akan meningkat. Supaya itu bisa terjadi, perusahaan perlu memiliki sistem kerja yang jelas dan saling terhubung. Sistem kualitas itu bukan cuma aturan kerja atau prosedur tertulis. Sistem kualitas itu adalah seluruh bagian perusahaan yang bekerja bersama. Di dalam sistem kualitas ini sendiri ada orang-orang yang bekerja, proses kerja yang dijalankan, teknologi yang digunakan, informasi yang dikelola, budaya kerja, dan cara perusahaan melayani pelanggan. Semua itu harus berjalan dengan selaras. Di dalam gambar model kualitas ada 3 bagian utama. Pertama, quality planning and management. Ini tahap bagian perencanaan. Lalu selanjutnya ada bagian quality assurance. Quality assurance ini merupakan bagian kedua yang memastikan bahwa proses kerja itu berjalan sesuai standar yang direncanakan. Yang ketiga ada quality control. Di quality control ini adalah tahap pengecekan hasil apakah produk layanan yang dihasilkan itu sudah sesuai standar atau belum. Nah, ketiga-tiganya tadi itu saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Namun yang paling penting dalam sistem ini adalah manusia yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Teknologi itu bisa membantu dan mempercepat pekerjaan, tetapi teknologi itu tidak bisa berinovasi sendiri. Yang berpikir, bekerja dan belajar dan berbagi sistem itu adalah manusia sendiri. Karena itu, fondasi sistem kualitas itu dimulai dari people atau sumber daya manusia. Di atasnya ada pembelajaran organisasi, budaya kerja, kedekatan dengan pelanggan, pengelolaan informasi dan keuangan, lalu proses kerja yang dijalankan setiap hari. Semua lapisan ini membentuk satu sistem yang utuh. Hal terpenting yang adalah perbaikan harus berkelanjutan. Perusahaan tidak boleh merasa cukup, mereka harus belajar dan memperbaiki cara kerja mereka. Kalau tidak, perusahaan bisa tertinggal. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 7 alat dasar kualitas yang dipelajari oleh Ishikawa. 7 alat ini sendiri sering disebut sebagai Basic 7 Tools of Quality. Alat-alat ini digunakan untuk membantu perusahaan memahami masalah dalam proses kerja, lalu memperbaikinya secara sistematis. Biasanya alat-alat ini digunakan dalam urutan tertentu, meskipun sebenarnya bisa dipakai sesuai kebutuhan. Urutannya kurang lebih seperti ini. Pertama, perusahaan membuat proses map. Proses map adalah gambaran alur kerja dari awal sampai akhir. Tujuannya supaya kita benar-benar memahami proses yang sedang berjalan sebelum mencoba perbaikinya. Kedua, data yang dikumpulkan menggunakan check sheet. Check sheet adalah alat sederhana untuk mencatat data atau kejadian yang terjadi dalam proses. Ketiga, data yang dikumpulkan dianalisa menggunakan histogram, scatter plot, dan control chart. Histogram membantu melihat pola distribusi data, scatter plot membantu melihat hubungan antar variabel, control chart membantu memantau apakah proses masih dalam kendali atau tidak. Setelah itu, perusahaan akan mencari akar penyebab masalahnya tadi dan akan menggunakan cause and effect diagram atau sering disebut diagram tulang ikan. Terakhir, untuk menentukan masalah mana yang harus diprioritaskan, digunakan Pareto analisis, yaitu prinsip 80/20 yang biasanya sebagian kecil penyebab menghasilkan sebagian besar masalah. Semua alat ini membantu perusahaan memperbaiki proses secara bertahap dan berbasis data, bukan hanya berdasarkan asumsi. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tentang proses mapping tadi, karena ini langkah awal yang sangat penting. Proses map sendiri adalah gambar dari sebuah proses kerja. Sebelum memperbaiki sesuatu, kita harus tahu dulu bagaimana proses itu berjalan saat ini. Dalam proses map itu ada beberapa simbol besar. Yang pertama ada bentuk belah ketupat yang menunjukkan keputusan, persegi panjang menunjukkan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan, parallelogram menunjukkan input atau output, oval menunjukkan start atau stop, panah menunjukkan alur proses. Dengan simbol-simbol ini kita bisa menggambarkan seluruh alur kerja secara visual. Contoh yang diberikan di materi ini adalah proses pengajuan izin rumah. Pada versi awal prosesnya panjang dan melibatkan banyak tahap seperti review analis yang ternyata tidak memberikan nilai tambah. Setelah dianalisis, proses tersebut mungkin dapat disederhanakan dengan beberapa tahap yang perlu dihilangkan, sehingga prosesnya tim menjadi lebih cepat dan efisien. Ini menunjukkan bahwa dari proses mapping bukan hanya menggambarkan alur kerja, tetapi mencari bagian yang tidak memberikan nilai tambah dan dapat diperbaiki. Langkah-langkah dalam proses mapping biasanya meliputi 1. Menentukan simbol yang akan digunakan. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembuatan proses map kepada semua pihak yang terlibat. Ketiga, mengamati langsung pekerjaan yang dilakukan. 4. Menggambarkan proses saat ini. 5. Mendiskusikan hasilnya bersama tim untuk melakukan perbaikan. 6. Membuat versi proses yang sudah diperbaiki. Selain itu, ada jenis khusus proses map yang disebut SIPOC diagram
atau yang disebut supplier is input, process output, dan customers. Diagram ini membantu perusahaan memahami siapa pemasoknya, apa inputnya, bagaimana prosesnya, dan outputnya, dan siapa pelanggannya. SIPOC sendiri sering digunakan dalam proyek Six Sigma untuk memastikan proses benar-benar dipahami dari awal sampai akhir. Pada gambar pertama, ditunjukkan urutan penggunaan 7 alat dasar kualitas. Proses dimulai dari memahami alat kerja melalui proses map, lalu mengumpulkan data dengan chipset, menganalisis data menggunakan histogram, scatter plot, atau control chart, kemudian mencari akar penyebab masalah dengan cause and effect diagram, dan terakhir menentukan prioritas dengan Pareto analisis. Gambar kedua menunjukkan simbol-simbol dasar dalam proses mapping. Simbol-simbol ini sendiri memiliki arti arti-arti sendiri, yang misalnya yang belah ketupat untuk keputusan, yang kotak untuk aktivitas, yang oval untuk mulai dan selesai. Nah, gambar terakhir adalah contoh nyata proses mapping. Di sana itu ditunjukkan proses lama yang panjang, lalu versi yang sudah diperbaiki dan lebih sederhana. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa dengan memahami proses secara visual, perusahaan bisa menghilangkan langkah yang tidak perlu dan membuat sistem menjadi lebih baik dan efisien. Oke, jadi pada bagian ini kita akan membahas dua hal, yaitu Extended Value Stream Mapping dan Check Sheets. Nah, pertama, Extended Value Stream Mapping. Value Stream Mapping ini adalah cara untuk melihat alur proses dari awal sampai akhir. Tapi Extended Value Stream Mapping ini lebih luas lagi, karena tidak hanya melihat proses di dalam satu perusahaan, tapi juga melibatkan customer dan supplier di dalam tiap pasok itu sendiri. Artinya, yang dilihat itu bukan hanya proses produksinya saja, tetapi juga pengiriman, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Nah, dalam contoh yang ditampilkan, perusahaan itu memetakan kondisi awal prosesnya. Dari situ terlihat bahwa lead time waktu itu mencapai 54 hari. Setelah dilakukan perbaikan, prosesnya itu dipetakan dengan kondisi ideal dan dirubah menjadi dari 54 hari jadi 18 hari. Nah, setelah itu work in process berkurang drastis, fleksibilitas meningkat, harga per unit juga turun. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa dengan memahami seluruh alur rantai pasok dengan menyeluruh, perusahaan bisa menemukan pemborosan dan perbaikinya. Intinya, Extended Value Stream Mapping membantu perusahaan melihat big picture dan bukan hanya bagian kecil dari proses. Nah, sekarang kita masuk ke Checksets. Checksets ini adalah alat sederhana untuk mengumpulkan data. Fungsinya adalah mencatat kejadian atau sesuatu yang muncul dalam proses kerja. Contoh pada gambar yang menunjukkan checkset adalah masalah pada mesin fotokopi. Setiap kali terjadi masalah, operator memberi tanda pada check kolom yang sesuai. Dengan cara ini, data yang dikumpulkan dalam mesin fotokopi tadi dapat dikumpulkan secara sistematis. Nah, langkah membuat checkset cukup sederhana. Pertama, tentukan jenis masalah atau cacat yang sering muncul. Kedua, buat tabel dengan daftar masalah di satu sisi atau periode yang lain. Yang ketiga, setiap kali masalah terjadi, beri tanda pada label tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu histogram. Jadi histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menampilkan distribusi data numerik kontinu ke dalam beberapa interval kelas. Yang dimana langkah-langkah membuat histogram itu yang pertama, tentukan nilai minimum dan maksimum, hitung range, tentukan jumlah kelas, hitung lebar kelas, susun interval, hitung frekuensi, kemudian lalu buat grafik. Langsung contohnya di sini di figure 10.9 histogram penjualan. Jadi di gambar ini menunjukkan distribusi nilai penjualan selama jam makan siang, yang dimana sebagian besar transaksi berada pada interval tengah, yaitu sekitar $3 hingga $5. Di sini distribusi sedikit miring dan tidak ada outlier yang ekstrim, dan juga proses penjualan relatif stabil. Nah, fungsi histogram pada contoh ini itu untuk mengetahui pola distribusi, membantu analisis strategi harga, dan mengidentifikasi potensi anomali. Selanjutnya, scatter diagram. Jadi, scatter diagram ini menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ada variabel X independen dan Y dependen. Tujuannya untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan, serta menentukan arah hubungan itu positif atau negatif atau tidak ada. Nah, di figure 10.10, ini ada prevention cost versus conformance, menunjukkan hubungan yaitu X-nya itu conformance dan Y-nya biaya prevention dan appraisal. Penjelasannya, pola titik ini menunjukkan hubungan positif, yang dimana semakin tinggi kualitas, semakin tinggi biaya pencegahan. Nah, di sini perusahaannya tuh terlalu fokus pada inspeksi. Kesimpulannya, adanya korelasi positif yang signifikan. Lanjut ke penjelasan control charts, yang dimana control chart ini digunakan untuk menentukan apakah proses ini berada dalam kendali statistik. Komponennya itu ada mean garis tengah,
UCL upper control limit dan LCL lower control limit. Di figur 10.12 ini itu ada kan X bar dan R chart. Nah, dari gambar ini tuh menampilkan dua grafik. Kita bahas yang X bar chart. Tertera min sama dengan 19,94, UCL 27,33 dan LCL 12,55. Penjelasannya, titik yang berada dalam batas kendali itu menunjukkan proses yang stabil. Jika ada titik yang melewati UCL atau LCL, yaitu prosesnya tidak terkendali. Pada gambar, mayoritas titik berada dalam batas. Yang satunya R chart, tertera min itu 12,81, UCL 27,08 dan LCL-nya sama dengan 0. Penjelasannya, variasi proses ini masih dalam batas wajar dan tidak ada variasi ekstrim. Kesimpulannya, proses secara umum ini terkendali. Selanjutnya kita bahas cause and effect diagram. Pengertiannya yaitu diagram ini seperti diagram tulang ikan yang dimana digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah. Dimana strukturnya itu kan ada seperti ikan ya, ada kepala, ada tulang utama dan tulang-tulang kecilnya. Di contoh gambar ini itu dibagi kategorinya, ada people, machine, method, dan material. Nah, di figur 10.13 ini itu wobbling saw blade. Penyebab utamanya dari mesin itu seperti ada bearing yang rusak, kalau dari material ada kayu yang basah, dari method itu prosedurnya tidak tepat, dan dari people itu kurangnya adanya pelatihan. Nah, jadi masalah itu bukan berasal dari satu faktor, tetapi kombinasi dari berbagai faktor. Ini yang disebut cause and effect diagram. Lanjut ke Pareto chart. Jadi Pareto chart ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dominan berdasarkan prinsip 80/20. Langsung ke contohnya di figur 10.15 yaitu Pareto analysis. Jadi penjelasannya di sini itu ada batang pertama yang paling tinggi, non-standardized setup. Penyebab ini menyumbang lebih dari 50% masalah, yang dimana fokus perbaikan harus pada penyebab utama. Kesimpulannya, standarisasi prosedur akan memberikan dampak terbesar. Baik, selanjutnya the 7 new tools for improvement. Jadi selain 7 alat kualitas klasik, terdapat 7 alat baru yang lebih fokus pada perencanaan dan pengambilan keputusan kelompok. Nah, dalam contoh gambar ini itu ada affinity diagram. Ini untuk mengelompokkan ide-ide berdasarkan kesamaan tema yang digunakan untuk merapikan hasil brainstorming. Ada interrelationship di graph, itu menunjukkan hubungan sebab akibat kompleks antar faktor. Ada juga tree diagram atau system flow yang menguraikan tujuan menjadi langkah-langkah rinci secara sistematis. Ada matrix diagram yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih kelompok faktor dalam bentuk matrix. Prioritization matrix untuk membantu menentukan prioritas berdasarkan kriteria tertentu. Proses decision program chart itu mengantisipasi resiko dalam rencana dan menyiapkan solusi alternatif. Yang terakhir ada activity network diagram, itu menunjukkan urutan aktivitas proyek dan ketergantungan antar kegiatan. Nah, tujuannya jadi 7 new tools ini untuk membantu perencanaan yang strategis, mendukung pengambilan keputusan tim, mengelola kompleksitas masalah manajerial, dan ini digunakan dalam cycle of activity atau siklus perbaikan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada affinity diagram. Affinity diagram digunakan untuk mengelompokkan berbagai ide atau isu yang muncul saat brainstorming menjadi tema-tema utama. Prosesnya dimulai dengan menuliskan satu ide per kartu, lalu mengelompokkan secara diam hingga terbentuk konsensus. Tujuannya bukan mencari solusi langsung, tapi menyusun struktur berpikir dari situasi yang masih acak. Kemudian ada relationship diagram. Setelah isu kelompok, kita perlu tahu mana yang sebab, mana akibat. Relationship diagram memetakan hubungan sebab akibat antar isu dengan panah satu arah. Isu dengan panah keluar terbanyak biasanya adalah akar masalah, sedangkan panah masuk menunjukkan indikator kinerja. Alat ini membantu fokus pada faktor kunci, bukan sekedar gejala. Kemudian yang ketiga ada tree diagram. Tree diagram memecah satu tujuan besar menjadi langkah-langkah operasional yang lebih rinci. Dimulai dari objektif utama, lalu diturunkan ke level tugas dengan subtugas hingga cukup detail untuk dieksekusi. Secara konsep, mirip dengan work breakdown structure dalam manajemen proyek. Kemudian prioritization grid.
Ketika ada banyak alternatif, bagaimana memilih secara rasional? Prioritization grid membantu membandingkan alternatif berdasarkan beberapa kriteria sekaligus. Skor dihitung berdasarkan bobot dan ranking. Alternatif dengan skor terbaik dipilih secara objektif. Ini memecah keputusan berbasis intuisi semata. Kemudian ada matrix diagram. Matrix diagram memvisualisasikan hubungan antar dua atau lebih dimensi dalam bentuk matriks simbol. Fungsinya untuk menunjukkan siapa bertanggung jawab terhadap apa atau bagaimana elemen saling terkait. Secara prinsip ini adalah alat brainstorming terukur. Kemudian ada proses decision program chart. PDPC digunakan untuk mengantisipasi resiko implementasi. Setelah langkah kerja disusun dalam tree diagram, tim mengidentifikasi potensi masalah di tiap tahap dan merancang countermeasure. Alat ini memaksa organisasi berpikir ke depan, apa yang bisa salah dan bagaimana mengantisipasinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas network diagram. Nah, alat ini tuh sebenarnya sangat membantu kita dalam mengelola sebuah proyek, terutama untuk melihat urutan tugas berdasarkan ketergantungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Sering juga disebut sebagai diagram PERT atau Critical PERT Method. Alat ini memungkinkan tim untuk mengetahui durasi total proyek dan menentukan jalur kritis sehingga kita bisa mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien tanpa harus mengalami keterlambatan yang tidak perlu. Nah, selanjutnya jika kita merefleksikan penggunaan material N7 Tools, penting untuk diingatkan bahwa alat-alat ini dirancang khusus untuk aspek manajerial dan organisasional yang kompleks. Berbeda dengan alat teknis biasa, efektivitas N7 Tools ini tuh sangat bergantung pada dinamika perilaku dan kerjasama di dalam tim. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, alat ini tuh memandu manajer untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan membantu tim dengan menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang lebih jernih. Nah, selain alat-alat N7 ini, terdapat alat-alat lain untuk pengukuran kinerja yang menekankan pada prinsip manajemen berdasarkan fakta. Jadi setiap keputusan besar yang diambil, perusahaan itu sebaiknya didasarkan pada data yang akurat, bukan sekedar asumsi. Nah, hal ini mencakup berbagai indikator kinerja yang luas untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berdasarkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Jadi, salah satu cara visual yang menarik untuk melihat data tersebut adalah melalui spider chart atau grafik radar. Nah, alat ini tuh sangat memudahkan kita dalam membandingkan beberapa variabel kinerja sekaligus dalam satu tampilan. Misalnya seperti kita itu bisa dengan cepat melihat bagaimana posisi kualitas, biaya, dan pengiriman perusahaan kita jika dibanding dengan target internal maupun performa kompetitor. Sehingga area yang perlu diperbaiki akan langsung terlihat jelas. Nah, untuk yang terakhir, terdapat konsep balance scorecard yang berperan sebagai alat pemantauan kinerja secara menyeluruh. Nah, alat ini tuh mengintegrasikan antara matriks keuangan dengan matriks operasional seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Dengan menggunakan balance scorecard ini, perusahaan itu tidak hanya terpaku pada keuntungan finansial jangka pendek saja, tetapi juga tetap fokus pada pembangunan kapabilitas jangka panjang agar tetap kompetitif di masa depan. Oke, kita akan masuk ke dalam case. Nah, case yang kita bahas di sini itu adalah dari perusahaan Wentworth Industries. Nah, di sini tuh Wentworth itu adalah sebuah perusahaan manufaktur kecil yang berhasil melakukan transformasi bisnis secara menyeluruh dengan mengadopsi filosofi baru yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas. Nah, perusahaan ini tuh awalnya tuh menghadapi tantangan yang besar karena penurunan kepuasan pelanggan, namun mereka tuh meresponnya dengan mengubah orientasi perusahaan menjadi sangat berorientasi pada pelanggannya. Nah, inti dari transformasi ini tuh terletak pada pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, Wentworth itu percaya bahwa karyawan tidak bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan jika sistem internal perusahaan tidak mendukungnya. Oleh karena itu, mereka menerapkan program pelatihan yang agresif, termasuk program IPDP atau Individual Personal Development Plan, di mana setiap karyawan bertanggung jawab atas pengembangan diri mereka sendiri. Nah,
investasi pelatihan yang diterapkan oleh Wentworth ini itu bisa mencapai 1.600 US dollar per karyawan setiap tahunnya, jauh di atas rata-rata industri lain. Nah, selain pelatihan, Wentworth juga membangun atmosfer kepercayaan antara manajemen dan pekerjanya, yang memungkinkan penerapan pemberdayaan karyawan dan kerjasama tim yang efektif. Mereka bahkan menghapus sistem penilaian kinerja konvensional dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih sportif melalui IPDP, dan keberhasilan filosofi ini dimungkinkan dengan diraihnya penghargaan bergengsi Malcolm Gladwright National Quality Award. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kasus nomor 2. Jadi apa itu budaya egaliter? Jadi budaya egaliter ini adalah budaya organisasi yang mengurangi jarak hierarki antara manajemen dan karyawan, mendorong kesetaraan dan keterbukaan, serta menghargai kontribusi semua orang. Nah, di dalam budaya egaliter ini, manajer berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pengontrol. Dan di Wainwright, budaya egaliter ditunjukkan melalui seragam yang sama, parkir dan fasilitas yang sama, serta manajer itu di sana sebagai coach. Nah, bagaimana budaya egaliter ini membantu perusahaan menjadi lebih quality minded? Jadi, budaya egaliter ini membantu perusahaan menjadi lebih berorientasi kualitas melalui beberapa cara. Melalui cara meningkatkan employee empowerment. Jadi, ketika karyawan itu merasa dihargai, mereka akan aktif dalam continuous improvement. Juga dengan meningkatkan komunikasi dan transparansi, yang dimana kualitas itu kan membutuhkan informasi yang cepat, deteksi masalah sejak dini, dan kolaborasi lintas fungsi. Bisa juga untuk mendorong teamwork. Jadi teamwork itu bisa mempercepat perbaikan dan kualitas. Selanjutnya bisa meningkatkan motivasi dan komitmen. Jadi motivasi yang tinggi itu berbanding lurus dengan kualitas di tempat kerja. Yang terakhir, ini bisa mendukung continuous improvement. Jadi budaya egaliter ini membuat program saran karyawan yang efektif dan pelatihan diterima dengan baik. Tanpa budaya yang mendukung, alat kualitas itu tidak akan efektif. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah kualitas memang lebih krusial dalam industri precision auto parts? Jawabannya ya. Dalam industri komponen otomotif presisi, toleransi kesalahan sangat kecil. Satu deviasi ukuran dalam hitungan mikron bisa menyebabkan kegagalan sistem, recall produk, bahkan resiko keselamatan pengguna. Berbeda dengan produk konsumsi biasa, kegagalan pada auto parts dapat berdampak sistemik pada kendaraan secara keseluruhan. Selain itu, pelanggan dalam industri ini adalah perusahaan-perusahaan besar seperti General Motors dan Ford Motor Company. Mereka memiliki standar kualitas yang sangat ketat, audit berkala, serta tuntutan zero defect. Jika pemasok gagal menjaga konsistensi kualitas, konsekuensinya bukan hanya kehilangan satu kontrak, tetapi reputasi jangka panjang dalam rantai pasok global. Namun kita perlu bersikap kritis, apakah kualitas hanya penting di industri presisi? Tentu tidak, semua industri membutuhkan kualitas. Yang membedakan adalah tingkat konsekuensinya. Di industri auto parts, biaya kegagalan eksternal jauh lebih besar dibandingkan biaya banyak sektor lain. Karena itu, pendekatan seperti continuous improvement, employee empowerment, bahkan standar seperti Malcolm Gladwright National Quality Award menjadi relevan. Bagi perusahaan seperti Wainwright, kualitas bukan sekedar diferensiasi, melainkan syarat untuk bertahan.